Yang kedua ada saraf vestibulocochlearis, merupakan saraf kranial ke-8 yang terdiri dari dua saraf yang berbeda, yaitu saraf vestibular atau saraf keseimbangan dan saraf koklea atau saraf pendengaran. Saraf vestibulocochlearis mempunyai dua komponen fungsional yang berbeda, yaitu saraf vestibularis yang membawa impuls keseimbangan dan orientasi ruang tiga dimensi dari aparatus vestibular. Yang kedua ada saraf koklearis yang membawa impuls pendengaran yang berasal dari organel korti di dalam koklea. Anatomi saraf vestibulococlearis. Saraf vestibulococlearis memasuki batang otak tepat di belakang facialis atau kranial ketujuh pada suatu daerah berbentuk segitiga yang dibatasi oleh pons, folliculus, dan medula oblongata. Keduanya terpisah dan mempunyai hubungan ke pusat yang berbeda. Saraf vestibular dan cochlearis biasanya bersatu, yang kemudian memasuki meatus acousticus internus di sebelah bawah akar motorik nervus ketujuh. Adapun fungsi saraf vestibulocochlearis yaitu sebagai sensorik, pendengaran, dan juga sebagai keseimbangan. Saraf glossopharyngeus merupakan saraf kranial ke-9. Saraf ini tidak begitu penting, kecuali perannya dalam refleks muntah. Saraf ini berasal dari lengkung branchial ketiga yang memunculkan bagian bawah tulang hyoid dan otot stylopharyngeus. Sesuai dengan namanya, saraf glossopharyngeus terutama adalah lidah dan faring. Anatomi glossopharyngeus. Saraf kranial ke-9 ini atau disebut juga saraf glossopharyngeus dibentuk oleh 5-6 berkas sarat kecil yang muncul dari medula oblongata, tepat di serabut anterior vagal dan lolos ke bagian antermedial dari foramen jagularis, kemudian turun dalam lengkungan cembung di bawah dan di belakang pangkal lidah, dan membelah menjadi terminal cabang-cabang. Saraf ini kemudian terletak di dinding lateral faring, dan di pangkal lidah ke arah medial di sisi lateral otot stylopharyngeus untuk memasuki lidah. Saraf glossopharyngeus ini memiliki dua ganglia sensorik, kecil ganglion superior identifikasi sebagai pembengkakan kecil pada saraf di jagularis foramen dan di bawahnya terdapat ganglion inferior atau petrosal yang agak lebih besar. Fungsi saraf glossopharyngeus terdiri dari fungsi utamanya yaitu sebagai suplai sensorik orofaring bagian lidah dan bagian posterior lidah. Fungsi lainnya suplai motorik ke stylopharyngeus, menyampaikan serat parasimpatis bagian dari jalan menuju kelenjar pariotis dan suplai sensorik dari sinus karotis, dan kadang-kadang kulit dari meatus acousticus eksterna dan membran timpani.